Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang percobaan Frank Hertz yang disusun oleh kelompok 1 dengan beranggotakan yang pertama Nikita Renovich Burju Sirbarani dengan NIM 2103113658, yang kedua Rahmat Iqbal dengan NIM 2103111458, dan yang terakhir yaitu Verbi Romido dengan NIM 2103113651. Dan pada mata kuliah fisika eksperimen ini kami dibimbing oleh dosen pengampu Pak Yohanes Dwi Saputra MSI. Tujuan utama dari percobaan Frank Hertz ini yaitu untuk menunjukkan atau membuktikan secara eksperimental konsep kuantisasi tingkat energi menurut model atom Bohr. Tapi yang pertama, kita harus mengenali sejarah dari percobaan yang dilakukan oleh kedua tokoh hebat ini, yaitu pada tahun 1913, Bohr mengambil model inti atom hidrogen Rutherford sebagai dasar untuk model atom terkuantisasi. Meskipun bukan yang pertama, model atom Rutherford adalah model atom pertama yang berhasil. Setahun kemudian, dua peneliti Berlin, yaitu James Franck dan Gustav Hertz, tanpa menyadari model Bohr dan implikasinya, melakukan eksperimen yang kemudian ternyata menjadi salah satu bukti terkuatnya. Atas apa yang disebut eksperimen Frank Hertz, mereka dianugerahi hadiah Nobel untuk fisika pada tahun 1925. Itulah sekilas dari sejarah percobaan Frank Hertz. Baiklah, kita masuk ke percobaannya. Adapun alat-alat yang digunakan pada percobaan Frank Hertz ini ialah: yang pertama, tabung Frank Hertz berisi merkuri. Yang kedua, tabung Frank Hertz berisi neon. Kemudian oven, lalu unit kontrol untuk catur daya dan penguat arus DC. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur percobaan Frank Hertz. Mula-mula, alat-alat atau komponen yang terdapat pada simulasi ini ada power supply, ada ampere meter, ada vacuum chamber yang isinya filamen, grid, dan kolektor. Pada simulasi ini terdapat juga 3 parameter yang dapat kita atur, yaitu filamen voltage, grid voltage, dan jenis gasnya. Jenis gasnya terdapat 2 jenis gas, yaitu merkuri dan neon. Pada simulasi kali ini saya akan mencobanya dengan gas merkuri. Mula-mula filamen voltage-nya kita atur menjadi 5 volt. Kemudian grid voltage ini akan kita atur sesuai dengan kehendak kita. Misalnya saya ambil di 2,2 volt. Kita dapat melihat di sini bahwa filamennya sudah memancarkan elektron. Tetapi kita lihat di sini bahwa di mesh grid-nya ini elektron tidak melewati mesh grid ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa energi elektron yang dipancarkan tidak memiliki energi yang cukup untuk melewati mesh grid ini, sehingga elektron akan diperlambat dan jatuh kembali ke dalam filamen. Kita atur lagi grid voltage-nya sampai kita mendapatkan hasil di mana dia akan melewati mesh grid-nya. Kita anggap saja di 10 misalnya. Kita dapat melihat di sini bahwa elektron yang terpancar dari filamen ini akan menembus mesh grid-nya ini. Dia dapat menembus mesh grid ini karena energi elektron yang dipancarkan sudah cukup untuk melewatinya, sehingga elektron akan setelah melewati mesh grid dia akan dipercepat dan ditangkap oleh kolektornya. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa setiap 4,9 elektron volt maka akan terjadi jatuh arus dan akan perlahan lagi naik dan akan jatuh lagi setiap kelipatan 4,9 elektron volt. Dan untuk gas neon bisa ditukar saja jika dibutuhkan.
Baiklah, berikutnya adalah hasil dari percobaannya. Pengukuran yang dilakukan oleh Frank dan Hertz, seperti yang ditunjukkan pada gambar, mengkonfirmasi perilaku ini. Dengan lebih meningkatkan potensial grid, elektron akan dipercepat sampai mereka mengalami tumbukan tidak elastis kedua pada potensial grid 2 kali 4,9 sama dengan 9,8 volt atau di sekitar sini. Disertai dengan penurunan arus yang sesuai dikumpulkan oleh anoda. Penurunan ketiga dalam arus diamati pada 3 kali 4,9 sama dengan 14,7 volt di sekitar sini, yang sesuai dengan tumbukan inelastis ketiga antara elektron dan atom merkuri. Atom-atom merkuri yang tereksitasi menurut postulat Bohr harus kembali ke keadaan dasar atau ground state dan kemudian memancarkan foton dengan panjang gelombang tetap. Delta E sama dengan 4,9 elektron volts merepresentasikan perbedaan energi antara keadaan tereksitasi pertama atau merkuri dan keadaan dasarnya atau ground state-nya. Dengan mengamati cahaya yang dipancarkan dari ruang antara katoda dan grid dengan spektrometer, Frank dan Hertz memang menemukan garis spektral tunggal pada panjang gelombang 253,7 nanometer. Nilai ini bisa kita buktikan dengan rumus lambda sama dengan Hc per delta E, di mana H adalah konstanta Planck dan C adalah kecepatan cahaya pada ruang vakum. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu percobaan Frank Hertz mendukung model atom Bohr dengan cara mengkonfirmasi prediksi teori kuantum bahwa elektron menempati tingkat energi yang diskrit dan terkuantisasi. Untuk sumber referensi dapat dilihat pada slide ini. Dan demikian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.